Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kali ini saya akan membagikan tips terkait dengan interpretasi citra secara manual dengan menggunakan citra tercetak yang akan kita deliniasi berdasarkan klasifikasi dari penggunaan lahan yang ada. Tips ini adalah tips yang sangat sederhana terkait dengan interpretasi citra. Kali ini saya menggunakan citra tercetak atau citra hard copy, citra spot dengan komposit warna asli dan juga dengan komposit warna semu. Nah, di sini kenapa saya mencetak dua? Karena dengan dua komposit warna tersebut dapat mempermudah kita dalam pengenalan objek di permukaan bumi. Nah, bahan yang kita gunakan adalah citra yang tercetak, kemudian bisa menggunakan kertas kalkir, tambahan kertas kalkir, ataupun kita langsung mendeliniasi objek di citra yang tercetak ini. Kemudian yang kita butuhkan lagi adalah terkait dengan kunci atau unsur interpretasi, terus klasifikasi yang kita gunakan, terus label terkait dengan objek yang akan kita kode pada citra, kemudian kelasnya itu apa. Nah, terus kita menggunakan beberapa drawing pen. Nah, saya di sini akan langsung mempraktekkan atau memberikan tips terkait dengan interpretasi citra. Nah, yang harus kita lihat adalah terkait dengan hierarki dari interpretasi citra. Nah, yang dimaksudkan dalam unsur interpretasi adalah rona warna, ukuran, bentuk, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasi. Nah, rona dan warna di sini terkait dengan tingkat kecerahan atau gradasi dari citra. Nah, di sini bisa dicontohkan dalam citra ini gradasinya tentunya berbeda. Yang gelap ini adalah wilayah perairan, dan yang agak cerah berwarna hijau atau berwarna kelabu ini adalah daratan. Nah, yang kedua terkait dengan ukuran. Nah, ukuran di sini adalah atribut objek baik luas, tinggi, volume, jarak. Nah, tentunya kalau kita melihat dari citra di sini, beberapa objek itu mempunyai karakteristik yang hampir sama, akan tetapi ukurannya berbeda baik luas, tinggi, dan volumenya. Contohnya di sini adalah objek yang di sini kelabu yang terdiri dari garis yang agak tebal dibandingkan dengan yang di sini. Yang di sini garisnya agak tipis. Nah, tentunya objek di sini tentu mempunyai ukuran yang lebih besar dibanding daerah di sini. Nah, ini bisa kita kelompokkan adalah jalan yang mempunyai dimensi lebih besar dengan jalan yang mempunyai dimensi yang agak kecil. Berikutnya adalah bentuk terkait dengan karakteristik medan dari objek. Nah, contohnya adalah jalan dan sungai. Nah, perbedaannya, jalan biasanya mempunyai bentuk yang lebih tegak lurus atau lebih tegas dengan dimensi lebih kecil dibanding dengan wilayah sungai. Nah, wilayah sungai di sini lebih berliuk-liuk dengan dimensi atau ukuran yang lebih besar. Yang ketiga terkait dengan tekstur, yakni dekat atau berhubungan dengan kekasaran objek, khususnya vegetasi. Nah, vegetasi
lebih akan terlihat dengan menggunakan komposit warna semu, karena kekasaran dari objek vegetasi itu akan lebih terlihat. Contohnya di sini lebih kasar dibanding yang di sebelah sini. Artinya vegetasi pada komposit warna semu ini selalu berwarna merah, karena sensor citra pada gelombang inframerah dekat peka terhadap objek vegetasi. Nah, di sini yang kasar ini tentunya adalah hutan atau semak belukar, sementara yang teksturnya lebih halus adalah wilayah vegetasi budidaya. Di sini dicontohkan dengan objek persawahan di sebelah sini dan sebelah sini, di sebelah sini dan sebelah sini. Oke, selanjutnya adalah pola. Nah, di sini pola adalah keteraturan objek alami dan buatan. Nah, contohnya juga bisa kita contohkan seperti wilayah vegetasi yang tadi. Nah, pola vegetasi budidaya di sebelah sini, persawahan, tentunya lebih teratur dibanding vegetasi alami, yaitu hutan maupun semak belukar. Selanjutnya adalah bayangan. Ini terkait dengan karakteristik profil dan tinggi relatif, topografi atau bangunan. Biasanya biasanya bangunan yang memiliki tinggi yang lebih tinggi dibanding bangunan yang lain mempunyai bayangan di sekelilingnya. Terus berikutnya adalah situs, terkait dengan letak objek dengan objek lainnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Wilayah perairan atau wilayah pesisir ini ditumbuhi oleh mangrove. Nah, buktinya ada rona berwarna merah yang artinya adalah vegetasi. Nah, mangrove itu tentunya memiliki situs yang dekat dengan wilayah pesisir atau perairan pantai. Selanjutnya adalah asosiasi. Nah, sama juga terkait ini berhubungan dengan situs, keberadaan objek dengan objek lainnya. Vegetasi, mangrove, asosiasinya dekat dengan wilayah perairan. Persawahan, asosiasinya dekat dengan wilayah sungai atau wilayah irigasi. Selanjutnya dalam hal untuk mengklasifikasi land use dan land cover, kita membutuhkan atau berdasarkan skema klasifikasi. Nah, di sini skema klasifikasi yang kita gunakan adalah skema klasifikasi yang berdasarkan regulasi terkait, yang dimana terdiri dari beberapa objek. Di sini adalah yang pertama adalah perairan alami, semi alami yang terdiri dari lautan, danau, perairan atau rawa pedalaman, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah tanah terbuka alami atau semi alami, yang artinya ada gurun, hamparan lahar, hamparan pasir pantai, dataran lumpur, lahan terbuka lain. Berikutnya adalah perairan artifisial, artinya perairan yang hasil buatan seperti waduk, kolam air tawar, tampungan air lainnya, dan seterusnya. Berikutnya adalah tanah terbuka artifisial, artinya tanah terbuka hasil buatan seperti permukaan aspal, beton, permukaan lainnya yang non gedung. Biasanya adalah lapangan olahraga. Dan selanjutnya bangunan gedung yang terdiri dari bangunan pemukiman campuran serta bangunan non pemukiman. Nah, berikutnya adalah kelas vegetasi alami semi alami yang terdiri dari hutan lahan tinggi primer, hutan lahan rendah primer, hutan lahan tinggi sekunder, hutan lahan rendah sekunder, hutan mangrove, hutan rawa, semak belukar, sabana, padang rumput, dan liputan lahan vegetasi lainnya. Selanjutnya adalah vegetasi budidaya. Di sini ada hutan tanaman, tanaman perkebunan berkayu keras, persawahan, tanaman berasosiasi dengan bangunan, terus tanaman budidaya lain. Nah, selanjutnya adalah vegetasi budidaya tidak menetap.
artinya di sini pertanian atau perkebunan yang nomaden. Berbeda halnya dengan poin nomor 7. Biasanya di sini hutannya atau tanaman yang dibudidayakan itu hanya berganti, tetapi lokasinya tetap sama. Kemudian kita langsung mendelineasi pada citra yang tercetak, atau bisa juga kita menggunakan kertas kalkir, ataupun kita juga bisa menggunakan dengan plastik transparan. Tapi di sini saya akan memberikan tips, yakni dengan mendelineasi langsung pada citra yang telah tercetak. Yang harus kita pertama kali adalah rona dan warna. Nah, di sini kita bisa langsung membedakan rona dari dua objek yang paling utama, yakni adalah daratan dan lautan. Jadi kita langsung batasi saja, daratan dan lautan. Nah, di sini diharapkan ketelitian dari tangan kita dalam membatasi atau mendelineasi objek antara daratan dan lautan. Nah, di sini. Jadi langsung kita beri kode saja. Di sini adalah daratan. Nah, kita juga ada panduan dari klasifikasi land use dan land cover di sini. Nah, artinya di sini adalah kelas perairan alami. Kita kasih kode L. Nah, bisa langsung kita ketik di sini atau kita tulis di sini L. L adalah lautan atau laut lah. Kemudian berikutnya kita bisa beri objek lagi. Sini kan ada perairan alami, semi alami, ada laut, danau, rawa pedalaman, dan rawa pesisir. Jika kita perhatikan di daerah ini yang saya tunjuk, di sini adalah bentuk atau objek perairan juga. Jadi kita batasi lagi perairan. Nah, fungsi dari pencetakan citra komposit warna semu di sini agar bisa kita bandingkan antara objek warna ASI dan warna semu. Nah, warna semu di sini lebih menampilkan tampilan yang berbeda. Nah, objek air ini berwarna hitam. Bisa kalian lihat. Objek air berwarna hitam. Objek vegetasi cenderung berwarna merah. Nah, kita kasih kode lagi di sini D. Kita tulis lagi di sini D. Danau. Nah, berikutnya objek apa lagi yang kelihatan? Berikutnya adalah objek apa lagi yang terlihat? Nah, di sini jika kita lihat, di sini adalah bentukan dari dermaga. Jadi kita batasi lagi dermaganya, atau kita bisa batasi seblok, artinya dengan objek pelabuhannya, kompleks pelabuhan, karena jika dermaga terlihat sangat kecil. Nah, kita lihat lagi di klasifikasinya, dia termasuk di mana. Ternyata dia termasuk di objek ini 5, bangunan gedung. Jadi kita kasih kode saja di sini
bangunan non pemukiman dalam kurung kompleks PL. Jadi di sini keterangannya adalah kompleks pelabuhan. Nah, selanjutnya apalagi yang terlihat? Nah, terlihat di sini adalah daerah aliran sungai. Kita batasi lagi daerah aliran sungai. Kita batasi lagi daerah aliran sungai. Nah, harap untuk menggunakan drawing pen yang lebih kontras agar lebih kelihatan atau lebih terlihat. Di sini kita kode BNP. PL, jadi terserah penginterpretasi. Di sini kita kode sungai saja, sungai S. Di sini S, sungai. Kemudian ada beberapa area yang terbuka. Area yang terbuka di sini adalah tanah terbuka. Bisa berupa permukaan aspal, permukaan beton, permukaan non gedung lainnya. Nah, tetapi di sini kemungkinan besar adalah lahan terbuka lain. Jadi masih terbentuk secara alami atau semi alami. Jadi kita delineasi lagi. Kita beri nama lahan terbuka lain. Lahan terbuka lain. Lahan terbuka 1, LT1. Nah, selanjutnya di sebelah kanan atau sebelah timur dari citra tercetak ini sebagian besar adalah daerah vegetasi. Tentunya di daerah ini Kecamatan Taweli vegetasinya yakni vegetasi yang tumbuh secara alami. Jadi kita batasi lagi di sini. Nah, kita kembali lihat di skema klasifikasinya adalah vegetasi alami. Nah, karena di daerah Kecamatan Taweli ini ketinggiannya cenderung rendah, jadi bisa kita masukkan ke dalam kelas hutan lahan rendah sekunder, karena vegetasinya juga tidak terlalu rapat. Jadi di sini kita kasih nama hutan lahan tinggi sekunder, jadi HLTS, hutan lahan hutan lahan rendah, hutan lahan rendah sekunder. Nah, itu. Terus berikutnya objek bangunan atau bangunan pemukiman campuran, tentu dengan resolusi spasial yang belum terlalu jelas. Ketika kita zoom terlihat blur, jadi kita interpretasi berdasarkan blok saja, tidak perlu satu persatu rumah. Jadi kita blok saja daerah perumahan ini. Mungkin di sini termasuk juga dengan jalan, jadi pemukiman. Nah, saya contohkan begini saja. Jadi di sini kodenya bangunan pemukiman BP1. Nah, berikutnya mungkin di sini kita bisa interpretasi lagi di sini BP2.
Jadi tinggal kalian beri keterangan di dalam kolom yang bisa dibuat. Bangunan permukiman, BP1, sini BP2 dan seterusnya. Bangunan pemukiman, campuran, kenapa diberi nama bangunan pemukiman dan campuran? Karena di kota-kota seperti kota Palu sendiri, antara pemukiman dengan non pemukiman misal difungsikan sebagai daerah perdagangan, juga bisa dalam satu kompleks. Terus berikutnya, nah di sini adalah kan kompleks pelabuhan Pantoloan. Nah biasanya di dekat dari biasanya di dekat dari pelabuhan itu terdapat beberapa gudang. Nah gudang di situ termasuk di dalam kelas bangunan non pemukiman. Nah di sini jadi seperti ini bisa dikelompokkan dalam bangunan non pemukiman. BNP, di BNP bangunan bangunan non permukiman. Terus di sini bisa kita masih kurang. Ini masuk dalam kelas lahan terbuka artifisial karena berupa permukaan beton. Nah, di sini adalah kompleks kek. Nah, jadi memang dalam interpretasi citra pemahaman, jadi memang dalam interpretasi citra pemahaman tentang kondisi lokal itu sangat berpengaruh besar. Jadi kalau kita memang tinggal atau beraktivitas di daerah tersebut, cenderung lebih mengetahui dibanding orang yang tidak pernah ke daerah ini gitu. Terus apa lagi yang bisa kita interpretasi lagi, yakni daerah persawahan. Nah di sini, nah vegetasi dengan bentuk atau tekstur. Coba kita lihat di sini, kan ada tekstur, frekuensi dari kekasaran objek. Nah kalau makin kasar otomatis masuk di dalam kelas hutan. Jadi makin kasar tekstur dari vegetasi. Nah di sini kalau saya tampilkan di dalam komposit warna semu, jadi makin kasar vegetasi ini di sini, makin kasar, cenderung merupakan objek hutan. Nah nampak juga di sini hutan. Tapi semakin berpola, polanya lebih teratur seperti ini. Nah ini adalah objek persawahan. Jadi bisa dipahami adalah semakin vegetasi tersebut semakin memiliki pola atau tekstur yang teratur. Di situ bisa dikelaskan atau dikelompokkan menjadi kelas persawahan atau vegetasi budidaya. Nah di sini, oke, kita delineasi saja. Kira-kira seperti ini. Ini ada daerah persawahan. Yang termasuk hutan.
tadi ada HLRS 2, jadi ada HLRS 2, ini HLRS 1 di sini, hutan, lahan rendah, sekunder 2. Terus yang di sini kita beri nama sesuai ini, tanaman semusim lahan basah atau sawah. Tanaman semusim lahan basah atau sawah. Jadi agak kurang kelihatan, coba kita ganti dengan warna biru. Kita ganti dengan warna biru. Lahan semusim lahan basah, sawah ini. Terus tanaman semusim lahan basah juga 2, yang 1. Terus hutan lahan rendah sekunder 2. Terus ini sungai berikutnya. Nah ini PLTU, kompleks PLTU, saya namanya adalah bangunan non pemukiman BNP 2, ini BNP 1. Terus di sini adalah bangunan pemukiman 1. Terus berikutnya bangunan pemukiman 2, lahan terbuka 1. Terus ini jalan adalah masuk di lahan permukaan beton. Nah ini permukaan beton. Di sini BNP 1, BNP 2, ini BNP 3. Jadi kita rubah saja di sini. Atau BNP 3 komplek pelabuhan, komplek PL. Terus ini lautan. Nah tentu saja di sini adalah daratan. Terus di sini ada danau. Selanjutnya HLTS, hutan lahan rendah sekunder 1. Nah kira-kira seperti itu. Jadi untuk detailnya mungkin kita akan mendelineasi lebih kecil lagi dari objek-objek ini. Silakan dilanjutkan. Demikian tips dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.